Karena itu ingin saya tekankan di sini yang pertama, pemaknaan zakat fitri lebih ditekankan kepada makanan untuk disalurkan kepada orang-orang yang kesulitan mendapatkan makan saat dia akan menjelang Idul Fitrinya. Karena itu teman-teman sekalian, saya ingin langsung kepada bagian ini, ketentuannya. Karena itu saya ingin ambil dari bentuknya. Jumhur ulama, khususnya di madhab Malikiyah, pengikut Imam Malik, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Hambali, mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini. Ya, jumhur bersepakat bahwa zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan. Jelas? Karena tujuan pokoknya untuk memberikan kesempatan pada orang yang tak dapat makanan supaya bisa makan dan membatalkan puasanya saat masuk hari raya itu. Jadi dalam konteks ini, panitia penerimaan kalau ingin ikut yang jumhur ini, Anda bisa saja dari orang yang zakat, mau ngasih zakat fitri, bisa Anda terima dalam bentuk uang, tapi saat dikeluarkan kepada orang yang memerlukan itu, sesuai kualifikasi hadis, tu'matan lil masakin, diberikan pada orang yang kesulitan mendapat makanan, maka keluarkan dalam bentuk makanan. Ya, maka dalam mazhab jumhur, terima dari orang zakat, boleh langsung menggunakan makanannya, atau dia titipkan uang kepada Anda pengelola, tapi uang itu Anda konversi dalam bentuk makanan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Jelas? Nah, bisa Anda misalnya kemas dalam bentuk makanan pokok. Ada berasnya, ada minyaknya, ada sardennya, ada macam-macam dan sebagainya, satukan, salurkan. Baik, ada pendapat kecil dari golongan mazhab Abu Hanifah, ya, yang beberapa ulama kontemporer juga ada yang sepandangan dengan itu, seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, atau juga yang senafas dengan beliau mengatakan bisa saja dikonversi bentuk makanan itu kepada nilai uang karena melihat hajatnya, kebutuhannya, ya, dengan alasan bahwa teman-teman sekalian hajat hidupnya sekarang, ya, kadang banyak dapatkan makanan tapi pengiringnya yang sulit, beberapa bagiannya. Maka golongan kedua ini berpendapat karena hajatnya dalam kondisi tertentu, uang lebih banyak dibutuhkan pada kalangan tertentu, maka boleh jadi ini bisa diberikan kepada orang yang menerima zakat tadi dalam bentuk uangnya. Hanya saya pribadi lebih cenderung mengkompromikan ini, cenderung pendapat pada jumhur tetap diberikan dalam bentuk makanan pokok, sedangkan aspek yang lainnya seperti mungkin ada pakaian yang dibutuhkan saat Id atau aspek penunjang lain itu bisa Anda ambil dari pos infak, zakat mal, yang tentunya saat Ramadan pun itu terkumpul. Jadi Anda bisa satukan zakat fitri untuk makanannya, amplopnya dipisah dari pos zakat mal atau infak, satukan dengan makanan pokok, berikan kepada penerimaannya. Ya, berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka itu akan lebih, menurut saya, melengkapi apa yang tadi diberikan pandangan di antara keduanya. Satu, bahasan terakhir, ya, ukuran. Ini menarik, kalau kita lacak lagi ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menunjuk ukuran, itu pun mengarah ke makanan lagi. Buka Abu Daud misalnya, hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1609. Nah, rawinya aja, rawinya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini kalau sejak zaman Nabi selalu mengeluarkan zakat fitri itu min ta'amin, bentuknya selalu makanan. Ya. Zaman Nabi ada dinar, ada dirham, tapi yang dikeluarkan apa? Dikeluarkan makanan. Yang lain berargumen ya karena uang dinar dirham sedikit yang punya, kalau makanan banyak yang punya. Karena itu setiap orang berpotensi bisa mengeluarkannya. Nah, tapi kita ambillah yang pokok ke sini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami biasa keluarkan zaman Nabi itu dalam bentuk apa? Makanan. Kadarnya bagaimana? Sa'an min tamarin, satu sa'. Ya, dari kurma, tamar. Au sa'an min sya'irin, atau kadang kami keluarkan satu sa' dalam bentuk gandum. Ya, kurma, gandum, satu sa'. Satu sa' itu kalau konversi sekarang sekitar 2,5 kilogram. Ya, atau juga bisa 3,5 liter. Ya. Ustadz, gimana nyari kurma?
Apakah harus kurma? Atau harus gandum Ustaz? Sesuai dengan hadis. Nah, teman-teman ada yang melihat di sini dengan metode analogi kias. Zaman Nabi sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya kurma. Orang Arab makanan pokoknya beras. Bagi yang makan beras. Tapi umumnya orang Arab makanan pokoknya apa? Kurma dan atau gandum. Kurma dan atau gandum. Nah, karena dilihat, oh ini kan makanan pokok, berarti kata para ulama, setiap tempat kalau makanan pokoknya berbeda, maka makanan pokok itu yang dikeluarkan bentuk zakat. Tidak harus sama berupa kurma atau gandum. Nah, sekarang apa makanan pokok kita? Bukan, kalau beras itu makanan pokok untuk hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Kita makanan pokoknya nasi. Ya, karena nasi berasal dari beras, maka sumber pokoknya apa? Beras. Maka bolehlah zakat dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras, makanan pokok atau sumber makanan pokoknya. Maka silahkan ini konversi beras ini dengan ukuran 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, dengan niat apa? Zakat fitri. Dengan niat zakat fitri. Boleh pakai beras. Baik. Dengan ukuran ini, atau kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk uang, panitia menerima, dikonversi ini senilai berapa yang premium, misalnya cari yang paling bagus, ya, misalnya berapa nih, ya, 50.000 atau di bawah itu atau 45.000, ya, cari sekilonya berapa, kalikan 2,5 kilo atau 3,5 liter, seukuran itu keluar berapa. Tapi ketika diterima oleh panitia, saran kami lebih enak ikut yang jumhur tadi, ya, kembalikan ke makanan pokok. Dikemas kemudian dalam bentuk sembako, apalagi dalam situasi seperti ini, ya, berikan pada keluarga-keluarga yang berhak menerimanya, ya, sampaikan ke mereka, sertakan dengan amplop hasil dari zakat mal termasuk infaknya. Maka itu insya Allah akan lebih baik. Alih-alih Anda berikan kemudian, ya, uang saja, tak ada makanan pokoknya, bisa beralih fungsi. Tiba-tiba diberikan pulsa, nanti hilang fungsi zakatnya. Ya Ustadz, yang gini kan yang penting handphone. Handsome sudah tidak berperan lagi. Maka tidak masuk pada konteks pembahasan zakatnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka akan ada dampak kepada fitrah kita yang menunjuk pada kebenaran agama. Jadi kalau orang sudah keluarkan zakat, ini menunjuk dia mengikuti ketentuan ad-din. Sedangkan ad-din disebut sebagai fitrah. Maka ada orang menyebut zakat fitrah dengan harapan setelah zakat saya kembali fitrah pada kebaikan. Kalau disebut zakat fitri, ingin menunjuk ini bentuk yang dikeluarkannya. Teman-teman, saya kira itu uraian terkait dengan rahasia zakat fitri atau zakat fitrah. Dari sekarang, Anda bisa mulai menyiapkan. Walaupun umumnya para sahabat itu memulai pengeluarannya 2 hari sebelum akhir Ramadan. Misal, hari ke-28, 29, kalau 29 hari Ramadannya, atau 29, 30, kalau 30 hari Ramadannya. Setelah itu panitia menyiapkan. Kalau Anda sendiri ingin menyampaikan, silahkan tanya pada para ulama kualifikasinya. Orang-orang yang kesulitan makanan, ingat kalau zakat mal 8 asnafnya, penerimanya. Zakat fitri hanya fuqara wal masakin. Orang yang kesulitan dari kalangan fakir yang sangat membutuhkan atau miskin punya pekerjaan kurang bisa memenuhi kehidupannya sehingga kesulitan memenuhi bahan pokok makanan. Dan mungkin situasi sekarang ini akan banyak kita dapatkan. Ya. Kapan dikeluarkannya? Setelah selesai menunaikan puasa, maghrib selesai, ya, atau sebelum maghrib kita sudah mulai bisa bagikan sehingga malamnya mereka bisa masak dulu. Ya, jangan sampai terlalu mepet. Ya, walaupun dulu Nabi mengatakan akan bagus waktunya setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Tapi kan yang dibagi kurma itu nggak dimasak dulu. Anda pengen nyari waktu afdol, Anda cari-cari orang ba'da subuh. Ya, dikasih beras ya dia masak dulu. Ya, nunggu-nunggu begitu jadi dia makan ketinggalan sholat Idnya. Baik, karena itu kita bisa siapkan lebih awal, kemudian dibagikan secara proporsional, dan dengan itu mudah-mudahan semua hikmah yang tadi diuraikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa saya uraikan, dan boleh jadi ada kebenaran yang Allah tampakkan, itu petunjuk yang bisa kita ikuti. Namun bila pun ada kesalahan, kekurangan, itu mutlak berasal dari saya untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya masih manusia dan banyak manusia-manusia unggul lain yang bisa melengkapi kekurangan yang saya sampaikan. Silahkan gali keterangan dengan lebih luas dari ustadz-ustadz kita yang kita sayangi, ya, dari para kiai kita, para habaib, terkumpul informasi yang bisa kita akses.
Selebihnya, bagaimana kesungguhan kita dalam mengamalkannya. Semoga Allah menerima puasa kita. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.